izinkan untuk menyampaikan kronologis utamanya yang terjadi kemarin tanggal 12 hari Minggu kemarin, yaitu pukul 15. Ada satu peristiwa yang terjadi di objek klien kami yang kami di mana saat ini sebagai kuasa daripada ahli waris, yaitu namanya Ishak Ratu Loren ya. Jadi setelah kami mengangkat kuasa, terus kami memasang papan bicara di dalam dari forum. Kenapa kami pasang papan bicara itu? Kami ingin berkoordinasi dengan orang-orang yang mengklaim lokasi itu. Karena setelah kami koordinasi dengan klien kami mempertanyakan tentang hak maupun apakah sudah pernah dialihkan objek ini kepada orang lain atau tidak. Klien kami mengatakan bahwa kami tidak pernah mengalihkan ke orang lain. Adapun yang bersengketa di atas objek itu, kami sebagai kuasa itu menyampingkan itu. Kami tidak. Kenapa kami menyampingkan itu? Karena kami tidak pernah berperkara dengan orang lain itu. Dan yang kami sayangkan kemarin itu ada terjadi intimidasi di mana orang-orang kami yang ada di dalam untuk menjaga lokasi, ada orang-orang yang suruhan yang mengatasnamakan pemilik, yaitu mengatasnamakan Jeng Nuntung bin Lembo ya, yaitu berdasarkan persil nomor 68 blok 148 Kohir 52 C1. Ini setelah dihadir, kami meminta lega standingnya seperti apa, yaitu pertama surat kuasa. Kenapa mereka masuk di dalam memasang spanduk, terus masuk di dalam minum-minum di lokasi. Setelah dia sudah minum minuman keras, yaitu balok dengan bir, mereka membuat aksi itu. Di mana oknum-oknum ini yang ada beberapa yang kami sudah tahu dan kami sudah kantongi namanya, dan kami sudah mengajukan laporan di Polda. Ya, kami sudah melaporkan di Polda dengan nomor LP, yaitu 1045. LP-nya Polda Sulsel. Ya, harapan saya sebagai kuasanya, yaitu dari Forum Masyarakat Anti Mafia Hukum, kami ingin supaya betul-betul ini laporan kami juga jadi perhatian publik, atau betul-betul Polda nanti mengorek ini persoalan supaya tidak ada lagi persoalan-persoalan di atas objek itu. Pertama kami di situ mengamankan masyarakat yang ada di dalam. Kami tidak mau ada konflik antara masyarakat dengan orang lain, utamanya kami. Jadi selama kami hadir di situ, kami mau ingin masyarakat memperjuangkan warga Telkom. Jadi kami tidak ada niat untuk membuat masalah kepada warga. Tapi kami mau dudukkan persoalan ini dengan baik, proses hukumnya dengan baik, supaya ini betul-betul mafia-mafia yang datang mengatasnamakan bahwa itu lokasinya, kami ingin itu diproses itu. Karena di mana Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa kita akan membasmi mafia-mafia tanah, mafia-mafia peradilan, korupsi, dan intinya saya sebagai Ketua Forum Masyarakat Anti Mafia Hukum mendukung sepenuhnya program Bapak Presiden. Maka dengan laporan ini kami akan menghabisi mafia-mafia yang mengklaim, utamanya di Makassar ini paling banyak mafia-mafia tanah, dan kami ingin juga di atas nama Bapak Presiden untuk betul-betul diatensi ini, kasus ini diperhatikan, karena banyak masyarakat kami korban. Bisa kita lihat penduduk Telkom Mas yang ada di dalam itu ribuan, Pak. Kalau itu kita jadikan persoalan, kasihan mereka mau tinggal di mana, akan teraniaya itu. Maka kenapa kami mengambil kebijakan ini? Kami tidak mau
supaya mafia-mafia tanah dalam hal ini atau mafia-mafia hukum ini diberikan ruang oleh Polda maupun kejaksaan maupun pengadilan. Kami minta supaya ditindas betul berdasarkan program Bapak Presiden. Intinya, saya Ketua Forum Masyarakat Anti Mafia Hukum mendukung sepenuhnya program Bapak Presiden. Itu barangkali yang saya sampaikan. Semoga laporan ini betul-betul jadi perhatian Polda Sulsel. Begini, mungkin juga ya, saya minta perhatian juga tentang Kementerian Pertanahan, utamanya Bapak Presiden, untuk mengangkat para menteri-menteri yang betul patuh dan tunduk dalam hal program Bapak Presiden. Utamanya BPN ini di mana terjadi mafia-mafia tanah, karena di mana BPN memberi ruang. Kenapa saya bilang memberi ruang? Sertifikat ada yang overlap, ada SHGB yang sudah mati masih bisa mereka melayani dan bisa dihidupkan. Karena ada beberapa fakta yang saya tangani, utamanya Asindo yang sekarang saya lagi laporkan di Polda, itu sangat-sangat kita sayangkan, mengkapling tanah masyarakat itu. Dan saya minta tidak akan berdaya lagi mafia-mafia tanah apabila aturan BPN itu ditegakkan dan betul-betul diawasi oleh penegak hukum. Yaitu utamanya penegak hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, KPK yang ada keterkaitannya di dalam tentang Satgas Mafia Tanah, mafia hukum, ya, mafia peradilan. Ini yang saya minta, karena kenapa? Apapun program Bapak Presiden, kalau mereka ke bawahnya ini pada pendukung para menteri-menterinya tidak menjalankan tugas amanah yang baik, maka hukum kita akan tetap seperti itu. Reformasi yang ada sekarang ini, yang saya lihat kenapa bisa jadi reformasi, karena mereka tidak tunduk dengan program Bapak Presiden. Hukum kita sudah hebat, hukum kita sudah bagus, tapi di mana hukum yang tidak bagus di Republik kita ini? Karena moral pemimpin kita sudah tidak baik. Kalau moral pemimpin kita baik, maka saya yakin bahwa hukum kita akan bagus. Masyarakat akan sejahtera, masyarakat akan mendapat keadilan, masyarakat akan hak-haknya, utamanya tanah yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita dirampas oleh mafia-mafia tanah. Itu sangat-sangat kita prihatin melihat, dan kita menangis melihat di mana masyarakat kita yang sudah pergi di pinggir-pinggir sungai, yang sudah lari-lari di gunung untuk meninggalkan haknya karena adanya mafia-mafia tanah. Dan kita syukur alhamdulillah dan puji Tuhan, di mana Bapak Presiden tegas akan membasmi itu. Mari kita dukung bersama. Karena saya tidak akan lelah dan saya tidak akan mundur, akan memberitakan atau mendukung Bapak Presiden dalam hal ini. Apakah itu saya harus masuk penjara karena untuk mendukung Bapak Presiden, program Bapak Presiden? Saya siap. Apapun itu, demi kepentingan masyarakat yang mana dihimbau oleh Bapak Presiden bahwa kita ini milik masyarakat. Kita ini akan mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai kita lihat masyarakat tersiksa, menderita karena pejabat-pejabat atau oknum-oknum yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.